Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi rekan-rekan semua yang sedang menonton video ini. Saya Anissa Rahmadani selaku moderator pada presentasi video kali ini akan membahas tentang manajemen lintas budaya dan pengaruhnya terhadap perilaku organisasi di berbagai negara-negara di dunia. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yang diampu oleh Ibu Roshidah Hasanah, MPD. Adapun susunan materi pada presentasi kali ini sebagai berikut. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai manajemen lintas budaya dan dimensi budaya menurut Hofstede, di mana kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi cara manajemen di berbagai negara. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Lailatul Rosili yang akan membahas tentang analisis terkait pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan lainnya, termasuk bagaimana budaya memengaruhi cara kerja, gaya komunikasi, dan nilai-nilai kerja. Materi yang terakhir, yang ketiga, akan disampaikan oleh Ninyoman Saskia yang akan membahas perbandingan budaya kerja antara negara-negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan lainnya, serta pengaruhnya dalam bisnis internasional dan langkah-langkah strategi menghadapi perbedaan lintas budaya. Saya harap presentasi ini bisa memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yang akan saya bacakan terkait pengertian manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional yang mempengaruhi praktik manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktik manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Manajemen lintas budaya juga perlu dipahami agar masing-masing perusahaan di berbagai negara dapat memahami dan saling bertukar informasi tentang manajemen perusahaan di negaranya tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan saya bacakan terkait dimensi budaya. Menurut Hofstede, menganalisis budaya bangsa ada 6 dimensi di antara lain. Yang pertama ada perbedaan kekuasaan atau power distance. Power distance ini mengukur sejauh mana orang yang kurang berkuasa menerima ketidaksetaraan. Jarak kekuasaan rendah cenderung demokratis, sementara jarak kekuasaan yang tinggi lebih otoriter. Yang kedua ada individualitas versus kolektivitas, menunjukkan bahwa individu dengan kelompok individualis ini lebih fokus pada diri sendiri, sedangkan kolektivitas atau kelompok menekankan kebersamaan dan harmoni. Yang ketiga ada maskulinitas versus feminitas. Berkaitan dengan nilai atau gender, maskulinitas ini menekankan prestasi dan ketegasan, sedangkan feminitas ini lebih pada kerjasama dan kualitas hidup. Yang keempat ada pengelakan terhadap ketidakpastian. Pengelakan terhadap ketidakpastian ini menggambarkan terkait toleransi terhadap ambiguitas, tingkat tinggi cenderung kaku dan emosional. Sedangkan tingkat rendah lebih fleksibel dan toleran terhadap perubahan. Yang kelima ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek, yang menjelaskan terkait fokus masyarakat pada masa depan atau jangka panjang, atau juga tradisi atau yang biasa disebut jangka pendek. Orientasi jangka panjang ini lebih mendukung pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan orientasi jangka pendek lebih cenderung stagnan. Dimensi yang terakhir atau dimensi yang keenam ada kebebasan versus pengekangan, membedakan antar masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan atau indulgence dan yang terikat norma ketat atau restraint. Masyarakat indulgence lebih bahagia dan ekspresif, sedangkan restraint lebih kaku dan kurang bahagia.
Setelah membahas materi dari dimensi budaya, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu terkait pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku organisasi, termasuk cara komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Nilai-nilai budaya juga mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi, menanggapi otoritas, dan menjalankan tugas di tempat kerja. Organisasi yang memahami perbedaan budaya mampu meningkatkan efektivitas komunikasi, mengurangi konflik, dan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rosili. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan sebelumnya. Materi yang akan saya bawakan mengenai analisis budaya dari negara-negara penting di dunia, termasuk bagaimana budaya mempengaruhi cara kerja, gaya komunikasi, dan nilai-nilai kerja. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan budaya dari negara-negara penting di dunia. Negara yang pertama yaitu ada negara Amerika Serikat. Pertama yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di Amerika Serikat bersifat individualistik, direktif, dan berbasis kinerja. Pemimpin Amerika cenderung tegas mengedepankan hasil dan mengambil keputusan secara cepat. Yang kedua yaitu ada dimensi budaya Amerika Serikat. Ada beberapa poin. Yang pertama ada rendah jarak kekuasaan, yaitu masyarakat dan organisasi cenderung egaliter, hubungan antara atasan dan bawahan lebih terbuka. Poin yang kedua sangat individualis, yaitu menekankan kemandirian, inisiatif pribadi, dan pencapaian individual. Yang ketiga maskulin atau disebut maskulinitas, yaitu fokus pada prestasi, kesuksesan, dan kompetisi. Yang keempat rendah penghindaran ketidakpastian, yaitu cenderung fleksibel dan terbuka terhadap resiko dan inovasi. Yang kelima jangka pendek atau short term, yaitu fokus pada hasil cepat, pencapaian langsung, dan bebas mengekspresikan diri, orientasi pada kebahagiaan individu. Yang ketiga yaitu ada pengaruh budaya organisasi. Amerika Serikat, cara kerjanya fokus pada hasil efisiensi dan kompetisi tinggi. Karyawan didorong untuk mandiri, inovatif, dan produktif. Komunikasi langsung atau to the point dan terbuka. Kritik disampaikan dengan jujur demi perbaikan. Nilai kerjanya didorong oleh penghargaan, finansial, pengakuan, dan kesempatan berkembang secara profesional. Selanjutnya yaitu yang kedua ada negara Jepang. Pertama ada gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan di Jepang sangat kolektif, hierarkis, dan konsensus sentris. Pemimpin bertindak sebagai penengah dan pengarah moral yang menjaga keharmonisan keputusan. Biasanya diambil melalui musyawarah panjang atau nemawasi, dan loyalitas terhadap kelompok sangat penting. Yang kedua yaitu ada dimensi budaya Jepang. Ada beberapa poin. Yang pertama menengah jarak kekuasaan, yaitu ada rasa hormat pada senioritas, namun sistem merit tetap berlaku. Yang kedua kolektivitas atau kolektivisme, yaitu kepentingan kelompok dan keharmonisan lebih utama dari ekspresi pribadi. Yang keempat tinggi penghindaran ketidakpastian, yaitu masyarakat sangat berhati-hati dan menghindari risiko. Banyak aturan dan produser terkendali, banyak norma sosial untuk mengatur perilaku. Yang ketiga yaitu ada pengaruh budaya organisasi. Jepang cara kerjanya menekankan kerja pada tim, fokus pada kerja tim dan harmoni kelompok. Loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan. Komunikasi tidak langsung atau indirect, menjaga hubungan dan penuh kehati-hatian untuk menghindari konflik. Selanjutnya ada nilai kerja. Nilai kerjanya didukung oleh rasa tanggung jawab kolektif dan kehormatan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya negara yang ketiga yaitu ada negara Jerman.
Yang pertama ada gaya kepemimpinan Jerman. Gaya kepemimpinan di Jerman menekankan pada struktur, logika, dan efisiensi. Pemimpin dihargai karena keahliannya, bukan hanya karena posisinya. Budaya kerja sangat terorganisir dan formal. Transparansi dan akurasi sangat penting dan keputusan dibuat berdasarkan analisis mendalam. Yang kedua yaitu ada dimensi budaya Jerman. Ada beberapa poin. Yang pertama ada rendah jarak kekuasaan, yaitu struktur organisasi datar, penghargaan pada keahlian bukan status. Poin yang kedua ada kolektivisme, namun itu juga menghargai kerja tim dalam struktur profesional. Yang ketiga ada nilai efisiensi dan kinerja tinggi sangat ditekankan. Yang keempat penghindaran ketidakpastian tinggi, sangat terorganisir, mendetail, dan menghindari ketidakpastian. Ketiga yaitu ada pengaruh budaya organisasi Jerman. Cara kerjanya terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada kualitas, penekanan pada perencanaan dan presisi. Komunikasinya jelas dan langsung, fokus pada fakta dan data. Nilai kerjanya didorong oleh efisiensi, stabilitas kerja, dan kepastian karir. Selanjutnya, negara yang keempat yaitu ada negara-negara Arab. Yang pertama ada gaya kepemimpinan negara Arab. Gaya kepemimpinan di negara-negara Arab biasanya patriarkal, hierarkis, dan berbasis kekuasaan. Pemimpin dihormati secara pribadi dan memiliki wewenang besar. Loyalitas terhadap pemimpin sangat penting. Komunikasi bersifat tidak langsung dan sangat mempertimbangkan kehormatan dan rasa hormat. Yang kedua yaitu ada dimensi budaya negara Arab. Yang pertama jarak kekuasaan, yaitu struktur hierarkis kuat, pemimpin dihormati dan memiliki otoritas besar. Poin kedua kolektivisme, yaitu loyalitas terhadap keluarga dan kelompok sangat penting. Yang poin ketiga peran gender jelas, domisi nilai kompetitif. Poin keempat banyak regulasi dan ketergantungan pada tradisi dan agama. Kelima, lebih berpegang pada tradisi dan nilai agama. Poin keenam, bebas mengekspresikan diri, pemimpinan tertinggi, komunitas formal dan penuh penghormatan, terutama kepada senior atau atasan. Nilai kerjanya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, loyalitas, dan penghargaan. Selanjutnya, negara yang kelima yaitu ada negara Cina. Yang pertama ada gaya kepemimpinan Cina. Kepemimpinan dalam budaya Tiongkok berakar kuat pada nilai-nilai Konfusianisme. Hierarki, harmoni, dan kolektivitas pemimpin dipandang sebagai figur bijak dan dihormati. Sementara hubungan jangka panjang atau guangxi lebih diutamakan daripada kontak formal. Keputusan bisa bersifat top-down namun melibatkan diskusi internal. Yang hati-hati kedua yaitu ada dimensi budaya Cina. Ada beberapa poin. Yang pertama, tinggi jarak kekuasaan tinggi, yaitu otoritas sangat dihargai, keputusan dominan di tangan pimpinan. Poin kedua, sangat kolektivis, yaitu ikatan keluarga dan hubungan sosial atau guangxi dominan. Poin ketiga rendah, yaitu lebih pragmatis, fleksibel terhadap perubahan dan strategi jangka panjang. Keempat, nilai kesabaran, kerja keras, dan investasi jangka panjang sangat kuat. Bebas mengekspresikan diri, orientasi pada kebahagiaan individu, fokus pada pengendalian diri dan tatanan sosial. Yang ketiga ada pengaruh budaya organisasi Cina. Cara kerjanya fokus pada kerjasama tim dan hubungan jangka panjang. Keputusan diambil secara kolektif. Komunikasinya tidak langsung, menjaga keharmonisan dan menghindari konflik. Motivasi kerjanya berdasarkan hubungan interpersonal atau guangxi dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Selanjutnya yang keenam yaitu ada negara India. Yang pertama ada gaya kepemimpinan India. Kepemimpinan di India kombinasi antara hierarki tradisional dan fleksibilitas modern. Meskipun struktur cenderung hierarkis, banyak pemimpin India menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam pendekatan mereka. Keputusan seringkali diambil oleh pemimpin tertinggi, namun
mengembangkan aspirasi kolektif, hubungan pribadi, dan negosiasi informal sangat penting. Dan yang kedua yaitu ada dimensi organisasi budaya India. Ada beberapa poin. Poin pertama, jarak kekuasaan tinggi, yaitu budaya kasta dan senioritas membuat perbedaan status lebih diterima. Kedua, keluarga dan komunitas sangat memengaruhi keputusan individu. Poin ketiga, hierarki gender dan ambisi tinggi dalam dunia kerja. Poin keempat, penghindaran ketidakpastian menengah. Toleransi terhadap ambiguitas cukup tinggi, hidup berdampingan dengan kompleksitas sosial. Dan kelima, nilai spiritual dan filosofi hidup mendukung pandangan jangka panjang. Bebas mengekspresikan diri, orientasi pada kebahagiaan individu. Campuran tradisi yaitu membatasi, tetapi ada ekspresi spiritual dan sosial. Yang ketiga yaitu ada pengaruh budaya organisasi India. Cara kerjanya adaptif dan fleksibel dengan fokus pada hubungan interpersonal. Komunikasinya cenderung sopan dan penuh penghormatan terhadap hierarki. Motivasi kerjanya dipengaruhi oleh kesempatan untuk maju dan hubungan baik dengan rekan kerja. Selanjutnya, negara yang ketujuh yaitu ada negara Asia Tenggara. Yang pertama ada gaya kepemimpinan Asia Tenggara. Gaya kepemimpinan di Asia Tenggara umumnya paternalistik, berorientasi pada harmoni dan menghargai hierarki. Pemimpin dianggap sebagai figur ayah yang harus melindungi dan membimbing bawahannya. Pengambilan keputusan seringkali dipusatkan, tetapi dilakukan dengan kehati-hatian untuk menghindari konflik, konsep, menjaga muka, dan menghindari konfrontasi langsung sangat penting. Yang kedua yaitu ada dimensi budaya Asia Tenggara. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu budaya hormat dan tata krama terhadap pemimpin sangat kuat. Kedua, mengutamakan harmoni sosial dan kepentingan kelompok. Yang ketiga, menekankan harmoni kerjasama dan keseimbangan hidup. Poin keempat, cenderung tidak nyaman dengan ketidakpastian, mengutamakan kepastian sosial. Yang kelima, menghargai tradisi tapi mulai beradaptasi ke arah jangka panjang. Yang keenam, bebas mengekspresikan diri, orientasi pada kebahagiaan individu, menjaga sopan santun, menghindari ekspresi berlebihan. Cara kerjanya yaitu kolaboratif dan berorientasi pada komunitas. Keputusan sering dibuat secara musyawarah. Komunikasinya sopan dan menghindari konflik terbuka. Penekanan pada harmoni sosial. Nilai kerjanya didorong oleh hubungan baik dalam tim dan rasa tanggung jawab sosial. Mungkin cukup sampai sini materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninyoman Saskia. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Saskia Dewi Chandrawati. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya yang akan saya bawakan, yaitu materi mengenai perbandingan budaya kerja antara negara-negara tersebut serta pengaruhnya dalam bisnis internasional dan langkah-langkah strategi menghadapi perbedaan lintas budaya. Di negara-negara terkenal seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan lainnya, termasuk bagaimana budaya mempengaruhi cara kerja, gaya komunikasi, dan nilai-nilai kerja. Baik, langsung saja di sini saya akan bacakan. Perbandingan budaya adalah proses menganalisis dan memahami persamaan atau perbedaan nilai antara dua atau lebih budaya dari negara yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk membangun pemahaman lintas budaya, mencegah konflik, dan meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam dunia bisnis dan organisasi. Berikut ini adalah perbandingan budaya kerja dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Arab, Cina, India, dan Asia Tenggara. Yang
Yang pertama ada cara kerja, yang kedua gaya komunikasi, yang ketiga nilai-nilai kerja. Penjelasan cara kerja. Amerika Serikat individualistik, fokus pada hasil dan efisiensi, sangat kompetitif, mendorong inovasi dan inisiatif pribadi. Jepang kolektif, menekankan harmoni dan kerja tim, proses pengambilan keputusan lambat namun menyeluruh atau konsensus. Jerman yaitu terstruktur, sistematis, fokus pada kualitas dan presisi, menghargai perencanaan dan analisis mendalam. Arab Saudi hierarkis, berbasis kekuasaan dan otoritas, keputusan sentralistik oleh pemimpin tertinggi, mengandalkan kehormatan dan hubungan sosial. Cina kolektif, fokus pada kerja tim, relasi jangka panjang, stabilitas, dan menjaga keharmonisan sosial dalam organisasi. India fleksibel, adaptif terhadap kondisi, menggabungkan antara struktur hierarkis dan improvisasi sesuai situasi. Asia Tenggara kolaboratif, paternalistik, menjaga harmoni kelompok, pengambilan keputusan musyawarah, namun tetap menghormati. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya komunikasi. Penjelasan gaya komunikasi yang pertama itu ada Amerika Serikat. Amerika Serikat gaya komunikasinya yaitu langsung, terbuka, to the point, terbiasa menyampaikan kritik secara eksplisit. Jepang gaya komunikasinya tidak langsung atau indirect, penuh kehati-hatian, sangat kontekstual, menghindari konfrontasi demi harmoni. Jerman gaya komunikasinya itu langsung, fokus pada fakta dan objektivitas, efisiensi dan logis dalam menyampaikan informasi. Arab gaya komunikasinya itu formal, penuh penghormatan terutama pada senior, tidak konfrontatif, menjaga citra diri dan kehormatan. Cina gaya komunikasinya itu sangat tidak langsung, menjaga face, menghindari kritik terbuka, komunikasi penuh strategi dan diplomasi. India gaya komunikasinya itu sopan, menghargai otoritas, gaya komunikasi fleksibel tetapi tetap menjaga hierarki. Gaya komunikasi Asia Tenggara tidak langsung, sopan santun, dijaga, cenderung menghindari konflik atau kritik frontal, sangat memperhatikan norma sosial. Selanjutnya yang ketiga ada nilai-nilai kerja. Nilai-nilai kerja Amerika Serikat yang pertama itu ada prestasi individu, penghargaan finansial, pengembangan karir, kompetisi dan pengakuan pribadi. Selanjutnya ada Jepang yaitu loyalitas terhadap perusahaan, kehormatan kelompok dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap tim. Selanjutnya ada Jerman yaitu efisiensi, kepastian karir, stabilitas dan pengakuan atas kompetensi profesional dan keahlian. Selanjutnya ada Arab Saudi yaitu nilai-nilai agama dan budaya, penghargaan sosial, loyalitas kepada pemimpin dan kelompok. Selanjutnya ada Cina, relasi interpersonal atau dual mix, stabilitas kerja, rasa hormat terhadap atasan dan kelompok, keharmonisan sosial. Selanjutnya ada India, kesempatan promosi, hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja, serta fleksibilitas kerja. Selanjutnya ada Asia Tenggara yaitu rasa kebersamaan,
hubungan sosial yang baik, tanggung jawab sosial, dan keamanan kerja. Selanjutnya yaitu ada pengaruh pada kegiatan bisnis skala internasional. Pertama yaitu pengertian manajemen lintas budaya, pengaruh pada kegiatan bisnis internasional. Pertama ada adaptasi strategi bisnis, kedua ada efektivitas operasional, ketiga ada keputusan yang lebih bijaksana. Selanjutnya yang kedua ada dimensi budaya, pengaruh per dimensi terhadap bisnis internasional. Pertama itu ada gaya kepemimpinan yang terstruktur, kedua ada pendekatan tim versus individu, ketiga ada gaya kompetisi, keempat ada tingkat kebutuhan, kelima ada fokus waktu dalam bisnis, keenam ada gaya hidup. Selanjutnya yang ketiga ada pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi, pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis internasional. Itu ada gaya kepemimpinan dan struktur organisasi, komunikasi bisnis, nilai karyawan, pengambilan keputusan, manajemen konflik. Berikut merupakan penjelasan dari poin-poin yang tadi. Pengertian manajemen lintas budaya, pengaruh pada kegiatan bisnis internasional. Pertama ada adaptasi strategi bisnis. Perusahaan multinasional harus menyesuaikan pendekatan pemasaran, negosiasi, dan kepemimpinan berdasarkan budaya lokal untuk menghindari miskomunikasi atau penolakan. Yang kedua ada efektivitas operasional. Manajer yang memahami perbedaan budaya dapat mengelola tim lintas negara dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Selanjutnya ada keputusan yang lebih bijaksana. Pemahaman lintas budaya memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang sensitif terhadap nilai dan norma lokal, menghindari konflik budaya yang dapat merusak reputasi perusahaan. Yang kedua ada penjelasan dimensi budaya, pengaruh per dimensi terhadap bisnis internasional. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan yang terstruktur, power distance atau jarak kekuasaan. Negara dengan jarak kekuasaan tinggi seperti India, Cina mengharapkan keputusan dari atasan yang ada struktur hierarki yang jelas. Perusahaan asing terus menyesuaikan gaya manajemen lebih formal, tidak terlalu egaliter. Kedua yaitu pendekatan tim versus individualisme versus kolektivis seperti Jepang, Asia Tenggara menekankan tim kerja, sedangkan individualis atau Amerika Serikat dan Jepang fokus pada pencapaian pribadi, seperti strategi insentif dan komunikasi tim perlu disesuaikan. Tim versus individu. Selanjutnya yang ketiga ada gaya kompetisi, maskulinitas versus feminitas. Budaya maskulin seperti Jepang, Asia, Amerika Serikat menghargai kompetisi dan target tinggi, sedangkan feminin Asia Tenggara, Skandinavia mengutamakan keseimbangan dan hubungan sosial. Target bisnis dan gaya kepemimpinan harus fleksibel, tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya yang keempat ada tingkat kebutuhan atau uncertainty avoidance,
Hindaran ketidakpastian, negara dengan skor tinggi seperti Jerman, Jepang menuntut struktur dan perencanaan detail. Perusahaan asing harus menyediakan prosedur, peraturan, dan perencanaan jelas untuk proyek bisnis di sana. Yang kelima yaitu fokus waktu dalam bisnis, long term versus short term orientation, budaya jangka panjang. Seperti Cina dan Jepang lebih sabar dan fokus investasi masa depan, sedangkan jangka pendek Amerika Serikat, Arab ingin hasil cepat, yaitu strategi bisnis dan investasi jangka panjang harus dipertimbangkan sesuai orientasi budaya target pasar. Selanjutnya yang kedua adalah gaya hidup, indulgence versus restraint, kebebasan versus penahanan diri. Indulgence saat Amerika Serikat lebih konsumtif dan terbuka, restraint Jepang Arab lebih terkendali dan sopan. Gaya promosi produk dan layanan harus disesuaikan, agresif versus hati-hati. Yang ketiga ada perilaku, budaya terhadap perilaku. Organisasi pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis internasional. Yang pertama ada kepemimpinan dan struktur organisasi. Perusahaan global harus menyesuaikan model kepemimpinan mereka di budaya hierarkis seperti Arab, India. Pendekatan otoritatif lebih diterima di budaya egaliter seperti Amerika Serikat dan Jepang. Pendekatan partisipatif lebih efektif. Selanjutnya perlu ada komunikasi bisnis budaya, komunikasi langsung Amerika Serikat dan Jerman, dan tidak langsung seperti Jepang dan Cina. Pengaruhnya dalam negosiasi dan kerja tim lintas budaya. Kesalahan interpretasi bisa menyebabkan konflik atau kerugian bisnis. Yang ketiga itu ada nilai karyawan. Sistem insentif, pelatihan, dan pengembangan harus disesuaikan. Misalnya karyawan di budaya kolektivis lebih termotivasi dengan penghargaan kelompok daripada individu. Setelah itu ada pengambilan keputusan di budaya konsensus seperti Jepang dan Cina. Proses lebih lambat namun stabil. Perubahan internasional harus sabar dalam proses negosiasi dan tidak memaksakan tempo cepat. Selanjutnya yang kelima ada manajemen konflik. Budaya yang menghadiri konflik terbuka seperti Asia Tenggara memerlukan pendekatan diplomatis dan penuh empati, berbeda dengan budaya yang menyukai debat terbuka seperti Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Berikut adalah langkah-langkah strategi yang tepat untuk menghadiri dan memimpin pertemuan lintas budaya dalam konteks bisnis atau organisasi internasional, khususnya untuk menghadapi akar kulturasi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Cina, India, negara Arab, dan Asia Tenggara. Pertama yang dilakukan itu adalah lakukan riset. Kedua, sesuaikan gaya komunikasi. Ketiga, bangun kepercayaan secara personal. Keempat, perhatikan struktur hierarki. Kelima, atur agenda secara fleksibel. Keenam, gunakan gaya kepemimpinan yang adaptif fleksibel. Berikut merupakan penjelasan dari poin ini. Yang pertama yaitu lakukan riset. Pahami nilai budaya lokal berdasarkan dimensi, hosted atau jarak kekuasaan, cara komunikasi, gaya kepemimpinan, dan orientasi waktu. Contoh, Jepang mengutamakan keharmonisan dan keputusan kolektif, sedangkan Amerika Serikat mengutamakan efisiensi dan keputusan cepat.
kedua, sesuaikan gaya komunikasi. Yang pertama itu gunakan komunikasi langsung saat berhadapan dengan negara seperti Amerika Serikat dan Jerman. Selanjutnya adalah gunakan komunikasi tidak langsung dan penuh kehati-hatian saat dengan Jepang, Cina, dan negara Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu ada hindari terlalu banyak humor atau ekspresi berlebihan di negara-negara yang cenderung restrain seperti Jepang dan Arab. Ketiga, bangun kepercayaan secara personal. Pertama itu negara seperti Cina dan India sangat menghargai hubungan interpersonal atau bonds. Terus yang kedua, jadwalkan waktu informal seperti makan bersama, small talk sebelum masuk ke agenda bisnis. Selanjutnya yang keempat ada perhatikan struktur hierarki. Pertama, dalam budaya tinggi power distance seperti negara India, Arab, Asia Tenggara. Hormati hierarki, sapa atasan terlebih dahulu, jangan menyela. Selanjutnya ada di budaya egaliter seperti Amerika Serikat dan Jerman, libatkan semua peserta secara setara dan terbuka. Kelima ada atur agenda secara yaitu di negara seperti Jerman dan Jepang, agenda harus ketat dan terstruktur, jangan banyak improvisasi. Selanjutnya di Asia Tenggara dan India, bersiap untuk fleksibilitas, keterlambatan atau diskusi yang tidak sepenuhnya formal. Keenam, gunakan kepemimpinan yang adaptif seperti Amerika Serikat, tegas, langsung, dan berorientasi hasil. Jepang dan Asia Tenggara, konsensus, perhatian terhadap harmoni dan menjaga muka. Arab dan India, pimpin dengan otoritas, tetapi tetap hangat dan menjaga kehormatan. Selanjutnya yaitu Jerman, rasional, berbasis data dan profesional. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen lintas budaya adalah pendekatan penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi praktik manajemen dan perilaku organisasi di berbagai negara melalui pemahaman dimensi budaya seperti yang dijelaskan oleh Hofstede, termasuk perbedaan kekuasaan, individualisme, maskulinitas, dan penghadiran ketidakpastian orientasi waktu dan kebebasan organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global. Analisis budaya dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Arab Saudi, Tiongkok, India, dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, komunikasi, serta nilai kerja sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masing-masing. Perbedaan ini berdampak langsung pada cara kerja, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik dalam organisasi internasional. Dengan melakukan riset budaya, menyesuaikan gaya komunikasi, membangun kepercayaan, serta menerapkan gaya kepemimpinan adaptif, organisasi dapat meningkatkan efektivitas pertemuan dan kerjasama lintas budaya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang manajemen lintas budaya sangat krusial untuk menciptakan lingkungan kerja global yang harmonis, inklusif, dan produktif. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu atas bimbingannya. Harapannya semoga materi pembahasan yang disampaikan kali ini dapat menambah pengetahuan mengenai manajemen lintas budaya. Saya Nyoman Saskia Dewi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.